Di sini saya akan menerangkan tentang teori biaya produksi dengan satu faktor peubah. Nah, ini merupakan bagian pertama terkait dengan pembahasan tentang biaya produksi. Nah, untuk memahami tentang teori biaya produksi ini, kita misalkan ya, sebuah perusahaan melakukan kegiatan produksi dengan memanfaatkan tanah yang dia miliki 1 hektar, ya, jumlahnya tidak berubah, konstan, 1, 1, dan seterusnya. Sementara yang berubah di sini hanya satu variabel, yaitu tenaga kerja. Ya, tenaga kerjanya berubah, dimulai dari 1 orang, 2 orang, sampai dengan 10 orang. Lalu tentu saja berkaitan dengan perubahan tenaga kerja ini akan menghasilkan total produksi yang juga berubah. Waktu tenaga kerjanya 1 orang, total produksinya adalah 150. Kemudian waktu tenaga kerjanya ditambah menjadi 2 orang, total produksinya menjadi 400, 3 orang menjadi 810, 4 orang 1080, 5 orang menjadi 1290, dan seterusnya. Ya, waktu tenaga kerjanya 10, dia 1300. Nah, yang menarik di sini angkanya terus mengalami kenaikan sampai di sini tenaga kerja yang ke-8. Waktu tenaga kerjanya ditambah 1 orang lagi menjadi 9. Produksinya bukan malah naik, tapi malah turun. 10 malah lebih turun lagi. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa tidak serta-merta penambahan tenaga kerja itu membuat produksi semakin meningkat, ya. Bisa saja pada kenyataannya tenaga kerja ditambah terus, pabrik makin sempit, penggunaan alat-alat antriannya semakin tinggi sehingga produksi bisa menjadi turun. Ya, jadi nah inilah yang harus dianalisis, kapan kita harus menghentikan kegiatan penambahan tenaga kerja di sini. Secara kasat mata kita bisa melihat kita akan menghentikan merekrut tenaga kerja itu pada saat jumlah tenaga kerjanya 8 maksimum. Jadi 9 ini udah tenaga kerjanya kita tambah 1 lagi, ini udah nggak perlu, ya. Kita tambah ini juga sudah tidak perlu. Jadi kita hentikan penambahan tenaga kerja di 8 orang karena di sini total produksinya yang paling tinggi. Lalu kita kemudian menghitung produksi marginalnya, ya. Menghitung produksi marginal. Bagaimana caranya? Kita kalau yang di awal, ya, total produksinya 150, maka nilai nilai marginal produksinya adalah 150. 250 adalah angka yang diperoleh dari 400 dikurang 150, hasilnya 250. Ya. 410 dari mana angkanya? Angkanya dari 810 dikurangi 400. 270 diperoleh dari 1080 dikurang 810, ya, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini marginal produksinya mengalami penurunan dari waktu ke waktu, ya kan? Di sini bahkan minus dia, minus 80. Nah, ini artinya membuktikan bahwa memang di sini kita harus menghentikan perekrutan tenaga kerja baru, ya. Di sini juga minus 140. Ya, dia di grafiknya dia cenderung turun. Nah, kemudian ada average production. Average production ini dihitung dengan rumus AP sama dengan total production dibagi dengan labor, ya. Total produksi dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Misalnya 150 diperoleh dari TP-nya 150 per 1, hasilnya 150. 200 dari 400 dibagi 2, hasilnya 200. 270 diperoleh dari 810 dibagi 3, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat dia naik, melambat, kemudian menurun, ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, ya, di sumbu Y kita gambarkan produksinya dalam unit, ya. Sedangkan di sumbu X ini adalah jumlah tenaga kerja, 1, 2, 3 tenaga kerja sampai dengan 10 kalau mengikuti tabel, ya.
Sedangkan di sini tadi produksinya dalam unit, berapa total produksinya. Nah, yang biru ini adalah gambar grafik total produksi, ya. Merupakan gambar total produksi. Ini angka-angkanya kita ambil dari angka yang di sini tadi, total produksi, ya. Naik cepat, melamban kemudian turun, ya. Mulai turunnya dari sini, ya, turun. Begitu tenaga kerjanya lebih 8, dia nyungsep, turun. Nah, kalau marginal production yang orange ini, ya, naik pada puncaknya kemudian turun, ya. Dan di sini dia sudah sampai minus, ya, memotong sumbu X minus 80 minus 140. Dan di sini berpotongan dengan kurva average production atau biaya rata-rata produksi, ya. Average production adalah produksi rata-rata. Nah, apa yang perlu kita cermati dari ketiga kurva ini, ya, kita harus paham bahwa yang paling tinggi itu adalah total produksi, kemudian yang akan berpotongan dengan sumbu X adalah produksi marginal, kemudian average adalah yang abu-abu ini, rata-rata, ya. Nah, lebih lanjut bisa diterangkan juga bahwa tahap produksi tahap 1 berakhir ketika dia berpotongan antara AP dengan MP, ya. Jadi pada empat tenaga kerja ini tahap 1 berakhir. Tahap 1 adalah kemajuan pesat dalam kegiatan produksi. Dan tahap kedua berakhir ketika marginal production memotong sumbu X di sini, ya. Dan di sini juga dia memang sudah mulai minus. Jadi tahap 2 berakhir di sini. Jadi tahap 1 berakhir di sini. Dari sini kemari adalah tahap 2. Tahap 3 kapan? Tahap 3 adalah ketika produksi berada di atas 8 unit. Jadi ini adalah tahap 3, sudah mengalami penurunan. Nah, ini penjelasannya. Tahap 1 adalah produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap 2 produksi total pertambahannya semakin lambat. Tahap 3 produksi total semakin lama semakin berkurang.